SPPG di wilayah Bekasi Selatan diduga menjadi korban kekerasan oleh atasannya sendiri. Selain intimidasi fisik, korban juga Kepala SPPG mereka yang terseret kasus dugaan pelecehan mengguncang banyak pihak. Sosok yang selama ini dikenal disiplin dan tegas. BGN akan pecat kepala SPPG di Bekasi yang melakukan tindakan pelecehan hingga kekerasan fisik. Kasus ini mencuat setelah video CCTV dugaan kekerasan dan pelecehan itu beredar luas. Namun sang kepala SPPG berkeras membantah tuduhan itu. Ia mengklaim rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya menyentuh tangan pegawainya bukan bentuk pelecehan, melainkan sedang meminta maaf. Sebenarnya itu bukan tindakan kekerasan, ini hanya alasan perempuan itu untuk mendapatkan dukungan dari media. Dikarenakan dia tidak bisa membalas saya dengan secara fisik. Ini sebenarnya cuma masalah internal yang bisa besarkan saja. Cuma karena dia adalah bawahan dan saya atasan, dia tidak mampu untuk membalas bagaimana. Kira-kira menggunakan netizen gitu untuk mempercayai perempuan itu dalam membuat mental saya down dan membuat saya merasa bersalah. Padahal dalam keseluruhan itu seperti itu. Ya kalau bisa saya jelaskan, kemarin itu saya minta tangan dia bukan tindakan pelecehan, tapi saya sedang minta maaf kepada dia untuk memulai kerja besok lagi secara normal. Berbeda dengan pengakuan korban berinisial RD, RD mengaku bahwa tindakan tidak menyenangkan itu telah berulang kali terjadi. Menurut RD, kejadian berawal ketika dirinya meminta berkas kepada pelaku, namun berkas yang diberikan tidak sesuai. Setelah itu pelaku diduga melakukan kekerasan dan pelecehan. Tanggal 6 itu dia pegang-pegang saya karena memang abis marah-marah dia minta maaf sama saya dengan cara dia kayak anak kecil, dia pegang-pegang saya, dia pojokin saya cuma bisa melindungi badan saya seperti ini, saya madep tembok, muka saya madep tembok, saya rapetin paha saya karena memang saya takut sekali untuk dipegang-pegang. Yang pertama itu dia seperti ini sih, dia pegang-pegang lengan, memang kena paha sedikit. Terus tanggal 7 dia begitu lagi, tanggal Kamis dia minta maaf sama lagi begitu. Saat ini Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan olah TKP dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Polisi akan terus mendalami kasus ini, termasuk memeriksa korban dan terduga pelaku. Tim Liputan Metro TV. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lidina Rasti dengan NIM A1712440. Selamat datang di video review berita kali ini. Kita akan membahas sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan di berbagai media, yaitu dugaan pelecehan dan kekerasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bekasi terhadap seorang karyawatinya. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lo pikir gue gak takut? Kasus ini memang mengguncang banyak pihak, terutama karena pelaku adalah seorang yang memiliki jabatan publik dan seharusnya menjadi teladan. Namun, di balik berita ini ada hal menarik untuk kita bahas, yaitu mengapa seseorang melakukan tindakan seperti itu, apakah karena kekuasaan atau ada dorongan psikologis yang lebih dalam di baliknya. Mari kita kupas bersama melalui pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Kasus ini bermula ketika seorang karyawati berinisial RD melaporkan atasannya ke Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 23 Oktober tahun 2025. Dalam laporannya, RD mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak pantas, mulai dari pelecehan, pemeriksaan barang pribadi tanpa izin, bentakan, hingga ancaman. Korban menyebutkan bahwa atasannya kerap menunjukkan sikap marah berlebihan atas hal sepele dan bahkan pernah berkata bahwa dirinya adalah seorang anak TNI. Seolah ingin menegaskan kekuasaan serta menakut-nakuti. Pihak kepolisian saat ini sedang menerima laporan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan. Badan Gizi Nasional juga turun tangan untuk melakukan investigasi internal. Namun yang menarik bagi kita adalah mengapa seseorang yang berpendidikan dan punya jabatan bisa menunjukkan perilaku seperti ini. Untuk memahami hal itu, kita masuk ke ranah psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, perilaku manusia dibentuk oleh 3 komponen utama dalam kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian paling primitif dalam diri manusia, tempat bersemayamnya dorongan dan hasrat naluriah seperti seksualitas, agresi, dan keinginan untuk menguasai. Id tidak mengenal moral, hanya mencari kepuasan. Ego berfungsi sebagai penengah antara keinginan id dan realitas sosial. Ia mencoba mencari cara yang rasional agar dorongan itu bisa disalurkan tanpa melanggar norma. Superego
Superego adalah suara hati, moralitas, dan nilai-nilai sosial yang membimbing manusia untuk berperilaku sesuai etika. Dalam kasus SPPG ini, kita bisa melihat bahwa id pelaku tampak dominan, sementara ego dan superego melemah. Dorongan untuk mengontrol, menguasai, bahkan mempermalukan orang lain muncul karena individu tidak mampu menyalurkan keinginan bawah sadarnya secara sehat. Freud berpendapat bahwa perilaku manusia seringkali merupakan hasil dari konflik batin yang tidak disadari. Pelaku mungkin memiliki pengalaman masa lalu yang berhubungan dengan perasaan rendah diri, ketidakamanan, atau trauma kekuasaan yang akhirnya muncul kembali dalam bentuk dominasi berlebihan terhadap orang lain. Seseorang yang sering merasa tidak dihargai atau direndahkan bisa saja menutupi perasaan itu dengan menindas orang lain. Ini disebut sebagai kompensasi psikologis, cara bawah sadar seseorang untuk merasa berharga dengan membuat orang lain merasa kecil. Dalam psikoanalisis, ada yang disebut mekanisme pertahanan diri, di mana cara manusia melindungi diri dari perasaan bersalah atau cemas. Beberapa mekanisme yang tampak pada kasus ini antara lain proyeksi, di mana pelaku mungkin memproyeksikan rasa tidak aman atau ketidakmampuannya kepada korban, sehingga ia bersifat agresif. Kemudian displacement, di mana pelaku melampiaskan kemarahan atau frustasinya kepada bawahan. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi, di mana pelaku meyakinkan dirinya bahwa tindakannya tidak seberapa untuk menenangkan rasa bersalah. Semua ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan mental dan emosi dapat memunculkan perilaku destruktif di lingkungan kerja. Ini yang mukul aku nih, namanya Muhammad Kevin Pradana. Gue kasih semua CCTV-nya ya. Emang lu pikir gue gak takut? Bodoh amat. Dampak dari perilaku seperti ini tidak hanya dialami korban, tapi juga lingkungan kerja secara keseluruhan. Korban bisa mengalami trauma psikologis, kecemasan, gangguan tidur, bahkan hilang kepercayaan diri. Rekan kerja lain juga bisa merasa tidak aman, takut bersuara, dan akhirnya muncul budaya diam di tempat kerja. Dari sisi sosial, hal ini memperkuat stereotip negatif terhadap lembaga publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Pertama, bahwa kekuasaan tanpa kendali diri akan melahirkan penyimpangan. Kita harus menyadari bahwa setiap manusia punya dorongan bawah sadar, entah itu berkuasa, diakui, atau disukai. Namun semuanya harus dikendalikan oleh kesadaran moral dan empati. Kedua, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesehatan mental di tempat kerja. Bimbingan dan konseling di dunia kerja harus menjadi ruang aman bagi karyawan untuk bicara tentang tekanan dan stres. Ketiga, psikoanalisis membantu kita memahami, bukan membenarkan. Dengan memahami sisi psikologis pelaku, kita bisa menciptakan sistem pencegahan yang lebih baik, mulai dari pelatihan empati, komunikasi, asertif, hingga pembinaan karakter bagi pimpinan lembaga. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perilaku tidak pantas bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga tanda adanya luka batin yang belum sembuh. Seperti kata Sigmund Freud, manusia bukanlah tuan atas pikirannya sendiri. Maka dari itu, mari kita belajar untuk mengenali diri, mengelola emosi, dan membangun kesadaran moral agar lingkungan kerja dan masyarakat kita menjadi lebih manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis, berempati, dan terus belajar memahami sisi terdalam dari diri manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.